Ada saat dalam hidup ketika seseorang tidak lagi perlu berteriak untuk didengar, tidak perlu membuktikan diri untuk dihargai, dan tidak perlu mengejar perhatian agar kehadirannya dianggap berarti. Ada masa ketika manusia yang dahulu diremehkan, disalahpahami, ditinggalkan, bahkan dipandang biasa saja, tiba-tiba mulai memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan karena pakaiannya berubah, bukan karena wajahnya berubah, bukan karena ia mendadak menjadi orang yang banyak bicara, tetapi karena ada sesuatu di dalam dirinya yang telah selesai dibentuk oleh kesunyian panjang. Jiwa terpilih. Pesan ini datang untukmu yang terlihat tenang di luar, tetapi menyimpan badai yang sudah berhasil kamu jinakkan di dalam. Kamu bukan manusia yang tidak pernah terluka. Kamu bukan manusia yang tidak pernah jatuh. Kamu bukan manusia yang tidak pernah menangis diam-diam ketika tidak ada satupun orang yang mengerti beratnya beban yang kamu bawa. Justru karena kamu pernah hancur tanpa tepuk tangan, pernah bertahan tanpa dukungan, pernah memaafkan tanpa diminta, dan pernah memilih diam saat kamu sebenarnya punya 1000 alasan untuk membalas, maka wibawamu mulai lahir dari tempat yang tidak bisa disentuh oleh kesombongan manusia biasa. Dulu mungkin mereka mengira ketenanganmu adalah kelemahan. Mereka pikir diamnya dirimu adalah tanda bahwa kamu tidak punya keberanian. Mereka menyangka kamu mudah diatur, mudah digeser, mudah diabaikan, mudah disisihkan dari ruang-ruang yang seharusnya juga menjadi tempatmu berdiri. Tetapi alam kehidupan tidak pernah tidur. Ia mencatat siapa yang tetap lembut saat diperlakukan keras. Ia menyaksikan siapa yang tetap lurus ketika dikelilingi tipu daya. Ia mengenali siapa yang memilih menjaga hati ketika orang lain sibuk mempertontonkan ego. Dan kini, perlahan tapi pasti, mereka mulai merasakan sesuatu darimu. Ada getaran yang membuat mereka berpikir ulang sebelum meremehkanmu. Ada aura yang membuat mereka menahan kata-kata sebelum sembarangan berbicara kepadamu. Ada energi yang membuat mereka merasa bahwa kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Kamu masih terlihat sederhana, tetapi tidak lagi mudah dibaca. Kamu masih berjalan dengan langkah biasa, tetapi ada kekuatan yang mengikuti setiap gerakmu. Kamu masih berbicara dengan nada rendah, tetapi kata-katamu mulai terasa berat, seolah ada kedalaman yang membuat orang lain berhenti sejenak untuk merenung. Jangan lewatkan pesan ini, karena mungkin selama ini kamu bertanya-tanya mengapa sikap orang-orang mulai berubah. Mengapa ada yang mulai segan tanpa alasan yang jelas. Mengapa ada yang dahulu keras kepadamu, kini mulai berhati-hati. Mengapa ada yang dulu mengabaikanmu, kini diam-diam memperhatikan langkahmu. Mengapa kehadiranmu mulai terasa berbeda, bahkan ketika kamu tidak sedang melakukan apapun yang mencolok. Jawabannya sederhana tetapi dalam. Kamu sedang memasuki fase ketika ketenanganmu berubah menjadi wibawa. Ini bukan wibawa palsu yang dibangun dari suara keras, jabatan, uang, atau pencitraan. Ini wibawa yang tumbuh dari luka yang tidak membuatmu menjadi jahat. Ini wibawa yang lahir dari kesabaran yang tidak kamu pamerkan. Ini wibawa yang dibentuk oleh malam-malam panjang ketika kamu belajar memahami diri sendiri, menata ulang hati, dan memilih bangkit tanpa harus mengumumkan prosesmu kepada dunia. Jiwa terpilih, dengarkan sampai akhir, karena setiap bagian dalam pesan ini seperti pintu yang akan membuka makna baru tentang dirimu. Jangan buru-buru pergi. Jangan anggap ini hanya kalimat indah. Mungkin inilah penjelasan atas sesuatu yang sedang berubah dalam hidupmu. Mungkin inilah jawaban mengapa kamu merasa lebih tenang akhir-akhir ini, tetapi orang lain justru mulai merasakan kekuatanmu dengan cara yang tidak bisa mereka jelaskan. Bagian 1, ketenanganmu bukan kosong. Itu tanda batinmu. Sudah naik tingkat jiwa terpilih, ada jenis ketenangan yang lahir karena seseorang tidak peduli. Tetapi ada juga ketenangan yang lahir karena seseorang sudah terlalu dalam memahami hidup. Ketenanganmu bukan ketidakpedulian.
Ketenanganmu bukan mati rasa, ketenanganmu bukan karena kamu tidak punya keinginan, tidak punya luka, atau tidak punya suara. Ketenanganmu adalah bukti bahwa batinmu telah melewati ruang-ruang gelap yang tidak semua orang sanggup masuki. Dulu, hal kecil mungkin mudah mengguncangmu. Sebuah komentar bisa membuatmu memikirkan diri sendiri sepanjang malam. Tatapan sinis bisa membuatmu merasa tidak cukup baik. Penolakan bisa membuatmu bertanya apakah kamu memang pantas diterima. Tetapi waktu, luka, dan kesadaran perlahan mengajarkanmu sesuatu. Tidak semua hal perlu dibalas. Tidak semua orang perlu diyakinkan. Dan tidak semua suara dari luar pantas masuk ke dalam ruang suci batinmu. Itulah mengapa sekarang kamu terlihat lebih diam. Bukan karena kamu kalah, tetapi karena kamu sudah tidak ingin membuang energi untuk pertarungan yang tidak membawa pertumbuhan. Bukan karena kamu takut, tetapi karena kamu mulai bisa membedakan mana pertempuran yang layak dijalani dan mana drama yang hanya ingin menguras cahaya hidupmu. Orang yang belum memahami kedewasaan batin akan mengira diam adalah kelemahan. Tetapi langit tahu diam yang kamu miliki adalah diam seorang penjaga api. Api itu tidak selalu menyala besar di luar, tetapi panasnya mampu menghangatkan seluruh ruang kehidupanmu. Mereka mulai merasakan wibawamu karena kamu tidak lagi mudah terpancing. Ada seseorang yang mungkin sengaja menguji kesabaranmu, berharap kamu meledak seperti dulu, berharap kamu bereaksi agar mereka punya alasan untuk menyalahkanmu. Tetapi kamu hanya tersenyum tipis, menarik napas, lalu memilih tidak memberikan pertunjukan yang mereka tunggu. Di titik itulah sesuatu berubah. Mereka sadar, kamu tidak lagi bisa dimainkan dengan cara lama. Kamu tidak lagi menjadi panggung bagi kegaduhan orang lain. Ketenangan seperti ini memiliki bahasa yang tidak terdengar, tetapi terasa. Ketika kamu masuk ke suatu ruangan dengan hati yang tidak lagi dipenuhi kebutuhan untuk diterima, ruangan itu merespons. Orang-orang mungkin tidak tahu harus menyebutnya apa, tetapi mereka merasakannya. Ada stabilitas dalam dirimu. Ada pusat gravitasi yang membuatmu tidak mudah ditarik oleh opini. Ada kedalaman yang membuat kehadiranmu berbeda dari mereka yang sibuk membuktikan diri setiap saat. Jiwa terpilih, kamu perlu memahami ini. Orang yang masih berisik di luar seringkali sedang kacau di dalam. Mereka yang terlalu sering menunjukkan kekuatan, terkadang justru sedang takut dianggap lemah. Tetapi kamu yang telah belajar berdamai dengan sepi, tidak membutuhkan panggung untuk merasa bernilai. Kamu tidak perlu selalu menjelaskan siapa dirimu, karena cara kamu membawa diri mulai menjadi penjelasan yang lebih kuat daripada kata-kata. Ketenanganmu membuat orang lain bercermin. Mereka melihatmu tidak lagi mengejar validasi, lalu mereka mulai bertanya dalam hati, apa yang telah berubah dari dirimu? Mereka melihatmu tidak lagi sibuk membela diri dari setiap tuduhan kecil, lalu mereka mulai merasa bahwa kamu punya sesuatu yang tidak mereka miliki, kendali atas dirimu sendiri. Dan kendali diri adalah salah satu bentuk wibawa paling sunyi, tetapi paling sulit dikalahkan. Jangan meremehkan fase ini. Jangan berpikir bahwa hidupmu tidak bergerak hanya karena dari luar semuanya terlihat biasa. Banyak perubahan besar dimulai bukan dari suara ledakan, tetapi dari keheningan yang matang. Biji yang tumbuh di dalam tanah tidak membuat keributan, tetapi suatu hari ia menembus permukaan dan semua orang baru sadar bahwa kehidupan telah bekerja diam-diam. Begitu juga dirimu. Kamu sedang tumbuh tanpa perlu memamerkan pertumbuhanmu. Kamu sedang kuat tanpa perlu mengancam siapapun. Kamu sedang berwibawa tanpa perlu memaksa orang lain hormat kepadamu. Dan justru karena kamu tidak memaksa, wibawa itu terasa lebih asli. Ia datang bukan dari usaha menguasai orang lain, tetapi dari keberhasilan menguasai dirimu sendiri. Bagian 2, mereka mulai segan. Karena kamu tidak lagi mudah dijelaskan. Ada masa ketika orang-orang merasa mereka mengenalmu sepenuhnya. Mereka mengira tahu kelemahanmu, tahu pola reaksimu,
tahu bagaimana membuatmu marah, tahu bagaimana membuatmu merasa kecil, tahu bagaimana menarikmu kembali ke lingkaran lama yang melelahkan. Mereka merasa punya peta tentang dirimu, tetapi jiwa terpilih ketika seseorang bertumbuh dalam diam, peta lama orang lain tentang dirinya akan menjadi usang. Sekarang mereka mulai kebingungan, kamu tidak bereaksi seperti dulu. Kamu tidak menjawab dengan cara lama. Kamu tidak lagi terburu-buru menjelaskan diri kepada orang yang sejak awal tidak berniat memahami. Kamu tidak lagi berlari, mengejar hubungan yang hanya membuatmu merasa tidak cukup. Kamu tidak lagi membuka seluruh isi hatimu kepada telinga yang hanya ingin mencari bahan cerita. Kamu berubah, tetapi bukan dengan cara yang berisik. Kamu berubah seperti langit menjelang fajar, pelan, luas, dan tidak bisa dicegah. Inilah yang membuat mereka mulai segan. Manusia sering takut pada sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Selama kamu mudah ditebak, mereka merasa aman untuk meremehkanmu. Selama kamu mudah dipancing, mereka merasa punya kuasa atas suasana hatimu. Selama kamu mudah merasa bersalah atas hal yang bukan kesalahanmu, mereka merasa bisa mengatur arah hidupmu. Tetapi ketika kamu mulai berdiri dalam kesadaran baru, permainan lama kehilangan kekuatannya. Wibawamu muncul karena kamu tidak lagi memberi akses sembarangan kepada semua orang. Ada pintu-pintu dalam dirimu yang dulu terbuka terlalu lebar. Siapapun bisa masuk, mengacak-acak ketenanganmu, meninggalkan luka, lalu pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi sekarang kamu mulai belajar menjaga gerbang batinmu, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kebijaksanaan, bukan dengan dendam, melainkan dengan pemahaman bahwa tidak semua orang layak duduk di ruang terdalam kehidupanmu. Mereka mulai merasakan perubahan itu. Ada yang merasa jarakmu sekarang berbeda. Ada yang merasa cara pandangmu lebih tajam. Ada yang merasa kamu tetap ramah, tetapi tidak lagi mudah dimanfaatkan. Ada yang merasa kamu tetap rendah hati, tetapi tidak lagi bisa diinjak. Ada yang merasa kamu masih tersenyum, tetapi senyummu bukan lagi undangan bagi mereka untuk masuk seenaknya. Jiwa terpilih, ini adalah pertumbuhan yang mahal. Tidak semua orang sampai ke tahap ini tanpa menjadi pahit. Banyak orang ketika terluka berubah menjadi keras, sinis, dan penuh curiga. Tetapi kamu sedang belajar menjadi tegas tanpa kehilangan kelembutan. Kamu sedang belajar menjadi kuat tanpa menjadi kejam. Kamu sedang belajar menjadi berjarak tanpa memelihara kebencian. Itu sebabnya wibawamu terasa unik. Ia tidak membuat orang merasa terancam secara kasar, tetapi membuat mereka sadar bahwa batasmu kini nyata. Kamu tidak lagi mudah dijelaskan karena kedalamanmu bertambah. Orang yang dangkal akan kesulitan membaca orang yang telah bertemu dengan kedalaman dirinya sendiri. Mereka mungkin mencoba memberi label, sombong, berubah, aneh, terlalu tenang, terlalu berbeda. Biarkan saja, ketika seseorang tidak bisa memahami prosesmu, mereka sering menggantinya dengan penilaian. Tetapi penilaian mereka bukan penjara bagimu. Penilaian mereka hanya suara dari tepi pantai, sementara kamu sedang belajar berenang di lautan yang lebih luas. Ada wibawa tertentu yang muncul dari manusia yang tidak lagi memohon agar dimengerti semua orang. Kamu mulai sadar bahwa menjelaskan diri kepada hati yang tertutup hanya akan menguras tenaga. Maka kamu memilih hidup dengan lebih rapi, lebih sadar, lebih diam, tetapi lebih kuat. Dan anehnya, justru ketika kamu berhenti memaksa orang lain melihat nilaimu, nilai itu mulai terlihat dengan sendirinya. Mereka mulai merasakan karena energi manusia tidak bisa berbohong. Orang bisa berpura-pura tidak peduli, tetapi batin mereka mengenali perubahan. Mereka bisa tetap diam, tetapi rasa segan itu muncul di balik tatapan. Mereka bisa mencoba bersikap biasa, tetapi tubuh mereka tahu bahwa kamu bukan lagi orang yang dapat diperlakukan sembarangan. Jadi, jangan takut ketika orang mulai mengatakan kamu berubah. Kadang itu bukan tuduhan, melainkan tanda bahwa mereka kehilangan akses lama untuk mengendalikanmu. Kamu memang berubah.
Dan perubahan itu bukan pengkhianatan terhadap siapa dirimu dulu. Perubahan itu adalah penghormatan terhadap siapa dirimu yang sebenarnya. Bagian 3, diammu menjadi bahasa kekuatan yang tidak bisa mereka. Tirukan jiwa terpilih. Tidak semua diam memiliki arti yang sama. Ada diam yang berasal dari ketakutan. Ada diam yang berasal dari kebingungan. Ada diam yang berasal dari luka yang belum sembuh. Tetapi di dalam dirimu, diam mulai berubah menjadi bahasa kekuatan. Diammu tidak kosong. Diammu berbicara melalui cara kamu menatap, cara kamu menahan diri, cara kamu memilih kata, cara kamu meninggalkan ruang yang tidak lagi sehat, dan cara kamu tidak lagi menurunkan nilai dirimu hanya demi diterima. Dulu mungkin kamu merasa harus menjelaskan semuanya. Ketika disalahpahami, kamu ingin segera meluruskan. Ketika difitnah, kamu ingin segera membuktikan. Ketika direndahkan, kamu ingin segera menunjukkan bahwa mereka salah. Itu manusiawi. Hati yang terluka ingin diselamatkan dari penilaian. Tetapi semakin jauh kamu berjalan, semakin kamu mengerti bahwa tidak semua tuduhan perlu jawaban, tidak semua drama perlu panggung, dan tidak semua orang pantas menerima akses ke pembelaan terdalam dari jiwamu. Sekarang, diammu punya bobot. Ketika kamu diam, orang mulai bertanya-tanya. Bukan karena kamu menciptakan ketegangan, tetapi karena mereka tahu diammu bukan lagi tanda kalah. Mereka merasakan bahwa kamu sedang memilih. Memilih untuk tidak memperpanjang keributan. Memilih untuk tidak mengotori energi, memilih untuk tidak membuang martabat hanya demi menang dalam percakapan kecil, memilih untuk tetap berada di atas gelombang, bukan tenggelam dalam arus emosi sesaat. Inilah yang tidak bisa mereka tirukan. Banyak orang bisa pura-pura diam, tetapi batinnya tetap berisik. Banyak orang bisa menahan kata-kata, tetapi wajahnya penuh dendam. Banyak orang bisa terlihat tenang, tetapi energinya masih ingin menyerang, sedangkan kamu sedang belajar diam dengan sadar. Diam yang bukan pasif. Diam yang bukan kalah. Diam yang bukan takut. Diam yang seperti gunung. Tidak banyak bergerak, tetapi keberadaannya mengubah cara orang melihat cakrawala. Mereka mulai merasakan wibawamu karena kamu tidak lagi menghabiskan diri dalam perdebatan yang tidak membawa cahaya. Kamu mulai paham bahwa beberapa orang tidak bertanya untuk memahami, melainkan untuk mencari celah menyerang. Beberapa orang tidak mendengarkan untuk menerima, melainkan untuk menyiapkan bantahan. Beberapa orang tidak ingin kebenaran, mereka hanya ingin menang. Dan ketika kamu sadar itu, kamu tidak lagi memberikan mutiara batinmu kepada tangan yang hanya ingin melemparkannya ke tanah. Ada keindahan dalam diam yang matang. Diam itu seperti pintu besar yang tertutup rapat. Orang yang tidak pantas masuk akan merasa tertahan di luar. Orang yang tulus akan mengetuk dengan hormat. Dan kamu, dengan kebijaksanaan yang tumbuh dari pengalaman, mulai bisa membedakan siapa yang datang membawa ketulusan dan siapa yang datang membawa kekacauan. Jangan salah, jiwa terpilih. Diam bukan berarti kamu tidak punya suara. Justru karena kamu punya suara, kamu tidak lagi menggunakannya sembarangan. Kata-katamu menjadi lebih sedikit, tetapi lebih bernilai. Nasihatmu tidak keluar hanya untuk didengar, tetapi ketika benar-benar diperlukan. Pendapatmu tidak lagi dilempar ke semua tempat, tetapi diberikan pada ruang yang menghormatinya. Ini membuat orang mulai merasakan bahwa setiap ucapanmu punya daya. Kamu tidak banyak bicara, tetapi ketika berbicara, ada yang berhenti bermain-main. Diammu mengajarkan orang lain cara memperlakukanmu. Ketika mereka melihat kamu tidak lagi bereaksi terhadap provokasi murahan, mereka belajar bahwa kamu bukan ladang tempat mereka bisa menanam drama. Ketika mereka melihat kamu tidak lagi sibuk membuktikan diri, mereka belajar bahwa nilaimu tidak bergantung pada tepuk tangan mereka. Ketika mereka melihat kamu tetap tenang di tengah situasi yang biasanya membuat orang lain meledak, mereka mulai sadar bahwa ada kedalaman yang tidak mereka miliki.
Dan yang paling kuat, diammu membuat energi palsu tersingkap. Orang yang datang dengan niat buruk biasanya gelisah di hadapan orang yang tenang. Karena ketenangan membuat kebisingan mereka terdengar lebih jelas. Ketenanganmu seperti cermin yang tidak berkata apa-apa, tetapi memantulkan apa adanya. Yang tulus akan merasa teduh. Yang manipulatif akan merasa terbaca. Yang penuh iri akan merasa tidak nyaman. Yang membawa kebencian akan merasa kehilangan tempat bersembunyi. Maka jangan kecil hati ketika kamu merasa lebih diam dari sebelumnya. Mungkin itu bukan kemunduran. Mungkin itu tanda bahwa jiwamu sedang berhenti membuang cahaya ke arah yang salah. Diammu sedang disucikan oleh pengalaman. Diammu sedang menjadi mahkota yang tidak terlihat. Dan mereka, suka atau tidak, mulai merasakan bahwa di balik ketenanganmu ada kekuatan yang tidak bisa mereka beli, tidak bisa mereka tiru, dan tidak bisa mereka runtuhkan dengan kata-kata biasa. Bagian 4. Luka yang kamu sembuhkan diam-diam kini menjadi sumber wibawamu. Jiwa terpilih, wibawa sejati seringkali tidak lahir dari masa-masa muda. Ia lahir dari luka yang tidak membuat seseorang kehilangan kemanusiaannya. Ia lahir dari malam ketika kamu ingin menyerah, tetapi tetap memilih bernapas. Ia lahir dari hari ketika kamu merasa tidak ada yang memahami, tetapi kamu tetap tidak membiarkan hatimu menjadi tempat tinggal kebencian. Ia lahir dari pengkhianatan yang hampir mematikan kepercayaanmu, namun kamu tetap memilih sembuh meski pelan, meski sunyi, meski tidak ada yang bertepuk tangan. Ada luka yang jika tidak disembuhkan akan berubah menjadi racun. Tetapi ada luka yang ketika dipeluk dengan kesadaran akan berubah menjadi kebijaksanaan. Kamu sedang berada di jalur kedua. Banyak hal yang pernah menimpamu tidak pernah kamu ceritakan sepenuhnya. Ada air mata yang hanya disaksikan dinding. Ada doa netral dan harapan sunyi yang hanya kamu bisikkan kepada keluasan hidup. Ada rasa kecewa yang kamu telan sambil tetap menjalani hari seperti biasa. Orang melihat kamu tersenyum, tetapi mereka tidak tahu berapa banyak pecahan yang sedang kamu kumpulkan di dalam dada. Namun lihatlah dirimu sekarang. Kamu tidak lagi sama. Luka itu tidak hilang begitu saja, tetapi ia tidak lagi memerintahmu. Kenangan itu mungkin masih ada, tetapi ia tidak lagi memegang lehermu. Nama-nama lama mungkin masih bisa muncul dalam ingatan, tetapi tidak lagi menentukan arah langkahmu. Inilah kemenangan yang jarang dirayakan. Kemenangan atas diri sendiri setelah dihancurkan oleh sesuatu yang tidak terlihat oleh banyak orang. Mereka mulai merasakan wibawamu karena luka yang sembuh memiliki aroma batin yang berbeda. Orang yang telah melewati penderitaan dengan kesadaran biasanya memiliki kedalaman yang tidak bisa dipalsukan. Cara matanya melihat dunia berubah. Cara tangannya memberi berubah. Cara lidahnya berbicara berubah. Ia tidak lagi tertarik pada kemenangan kecil yang menyakiti orang lain. Ia tidak lagi merasa perlu merendahkan siapapun untuk merasa tinggi. Ia tidak lagi menganggap hidup sebagai arena pamer, melainkan sebagai perjalanan pulang kepada diri yang lebih utuh. Kamu menjadi lebih berwibawa karena kamu tahu rasanya berada di bawah. Kamu tahu rasanya diremehkan. Kamu tahu rasanya dianggap tidak mampu. Kamu tahu rasanya berjalan tanpa ditemani. Karena itu, ketika kamu berdiri sekarang, berdirimu tidak kosong. Ada sejarah yang menopang tulang belakangmu. Ada air mata yang menguatkan tatapanmu. Ada kegagalan yang melatih kesabaranmu. Ada kehilangan yang mengajari kamu bahwa tidak semua yang pergi adalah kerugian. Kadang sebagian kepergian adalah cara hidup membersihkan jalanmu. Wibawa yang lahir dari luka tidak membutuhkan tepuk tangan. Ia memancar secara alami. Orang bisa melihat bahwa kamu bukan manusia yang mudah diguncang oleh komentar kecil, karena kamu pernah bertahan dari badai yang jauh lebih besar. Orang bisa merasakan bahwa kamu tidak mudah terintimidasi oleh sikap dingin, karena kamu pernah melewati masa ketika bahkan kehangatan terasa jauh.
Orang bisa menyadari bahwa kamu tidak mudah dibeli oleh pujian, karena kamu pernah belajar mencintai dirimu sendiri ketika tidak ada pujian yang datang. Jiwa terpilih, jangan malu pada prosesmu. Jangan merasa masa lalumu hanya kumpulan kesalahan dan luka. Di tangan kesadaran, masa lalu bisa menjadi sekolah agung. Di bawah cahaya kebijaksanaan, rasa sakit bisa menjadi guru yang tidak lembut tetapi jujur. Dan dari semua yang pernah kamu lalui, kamu sedang membawa pulang satu hadiah besar, wibawa yang tidak dibuat-buat. Mereka mungkin tidak tahu detail ceritamu, tetapi mereka merasakan hasilnya. Mereka tidak tahu malam mana yang hampir membuatmu menyerah. Mereka tidak tahu kalimat mana yang pernah menghancurkan hatimu. Mereka tidak tahu betapa panjang jalan yang kamu tempuh untuk kembali percaya kepada hidup. Tetapi ketika mereka berdiri di dekatmu, ada sesuatu yang mereka rasakan. Kamu punya kedalaman, kamu punya keteguhan, kamu punya sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang yang pernah tenggelam, tetapi memilih naik ke permukaan dengan mata yang lebih terang. Maka jangan membenci luka yang telah berubah menjadi pelajaran. Jangan mengutuk masa lalu yang kini menjadi tanah tempat wibawamu tumbuh. Kamu bukan korban dari sejarahmu. Kamu adalah saksi bahwa jiwa manusia bisa dibentuk ulang oleh kesadaran, kesabaran, dan keberanian untuk terus hidup. Dan kini, dari tempat yang pernah paling sakit, muncul cahaya yang membuat orang lain mulai menundukkan ego mereka di hadapan ketenanganmu. Bagian 5. Batas yang kamu bangun membuat orang mulai belajar menghormatimu. Ada fase dalam hidup ketika kebaikan seseorang diuji bukan oleh seberapa banyak ia memberi, tetapi oleh seberapa berani ia menjaga dirinya sendiri. Jiwa terpilih, selama ini mungkin kamu dikenal sebagai orang yang terlalu mengerti, terlalu memaklumi, terlalu cepat memaafkan, terlalu sering memberi ruang kepada mereka yang berkali-kali melukai. Kamu mengira dengan menjadi selalu tersedia, orang akan semakin menghargaimu. Tetapi hidup mengajarkan pelajaran yang tidak selalu lembut. Sesuatu yang terlalu mudah diakses seringkali tidak dihormati sebagaimana mestinya. Bukan karena kebaikanmu salah. Kebaikan adalah cahaya, tetapi cahaya pun membutuhkan wadah. Api yang tidak dijaga bisa membakar pemiliknya sendiri. Air yang terus dituang tanpa batas akan membuat tempayan kosong. Begitu pula hatimu. Jika kamu terus memberi tanpa kebijaksanaan, terus memahami tanpa batas, terus memaafkan tanpa perubahan, maka orang yang belum matang akan mengira kelembutanmu adalah izin untuk terus melukai. Sekarang kamu mulai belajar membangun batas. Bukan tembok kebencian, tetapi pagar kesadaran. Bukan jarak untuk menghukum, tetapi ruang untuk memulihkan martabat. Bukan sikap dingin untuk membalas, tetapi ketegasan untuk menjaga energi yang telah terlalu lama terkuras. Dan ketika batas itu mulai terlihat, orang-orang yang terbiasa mendapatkan akses mudah kepadamu mulai merasa ada yang berbeda. Mereka mulai merasakan wibawamu karena kamu tidak lagi hadir setiap kali dipanggil oleh kebutuhan ego mereka. Kamu tidak lagi menjawab semua pesan dengan panik seolah hidupmu bergantung pada penerimaan mereka. Kamu tidak lagi meminta maaf atas hal yang tidak kamu lakukan hanya demi menjaga suasana. Kamu tidak lagi memaksakan diri tersenyum ketika hatimu tahu ada sesuatu yang tidak sehat. Kamu mulai berkata tidak, meski suaramu tetap lembut. Kamu mulai pergi, meski langkahmu tetap tenang. Kamu mulai menjaga jarak, meski tidak membawa dendam. Inilah yang membuat sebagian orang terkejut. Selama ini mereka mengenalmu sebagai tempat pulang ketika mereka butuh, tetapi bukan sebagai jiwa yang juga harus dihargai. Mereka mengenalmu sebagai telinga yang mendengar, tetapi lupa bahwa kamu juga punya suara. Mereka mengenalmu sebagai tangan yang menolong, tetapi lupa bahwa tanganmu juga bisa lelah. Ketika kamu mulai menjaga diri, mereka mungkin menyebutmu berubah. Tetapi sesungguhnya, kamu bukan berubah menjadi buruk. Kamu berubah menjadi lebih sadar. Batas yang sehat
adalah bahasa cinta kepada diri sendiri. Ia mengatakan kepada semesta kehidupan bahwa kamu tidak lagi mau mengkhianati batinmu demi menyenangkan semua orang. Ia mengatakan bahwa kedamaianmu tidak bisa terus dijadikan korban demi kenyamanan orang lain. Ia mengatakan bahwa kamu tetap bisa menjadi baik tanpa menjadi mudah dikendalikan. Kamu tetap bisa menjadi lembut tanpa menjadi rapuh. Kamu tetap bisa menjadi penuh kasih tanpa membiarkan dirimu diperlakukan sembarangan. Jiwa terpilih, wibawa sering lahir ketika seseorang berhenti mengemis penghargaan dan mulai hidup dengan harga diri. Bukan harga diri yang sombong, tetapi harga diri yang sadar. Kamu tidak menuntut semua orang menghormatimu dengan paksa. Kamu hanya berhenti memberi akses kepada mereka yang berulang kali menunjukkan bahwa mereka tidak tahu cara menghargai. Dan itu cukup, karena saat akses berubah, dinamika berubah. Saat kamu tidak lagi selalu tersedia, orang mulai menyadari nilaimu. Saat kamu tidak lagi takut kehilangan yang tidak sehat, hidup mulai membersihkan lingkaranmu. Akan ada orang yang menguji batasmu. Mereka akan mencoba membuatmu merasa bersalah. Mereka akan berkata, kamu terlalu sensitif, terlalu serius, terlalu sulit, terlalu berbeda. Jangan langsung goyah. Banyak orang menyebut batas sebagai masalah hanya karena mereka kehilangan kesempatan untuk melanggarnya. Tetaplah tenang, jelaskan jika perlu, diam jika tidak perlu, pergi jika harus. Tetapi jangan lagi menukar ketenanganmu dengan hubungan yang hanya hidup ketika kamu terus mengorbankan diri. Kamu sedang belajar bentuk wibawa yang sangat penting. Wibawa menjaga diri, bukan wibawa menguasai orang lain, tetapi wibawa tidak mengizinkan dirimu dikuasai oleh rasa takut ditinggalkan. Ketika rasa takut itu mulai runtuh, kamu menjadi lebih bebas. Ketika kamu lebih bebas, auramu berubah. Ketika auramu berubah, orang lain merasakannya. Mereka mulai belajar bahwa kamu bisa mencintai tanpa kehilangan diri. Kamu bisa memaafkan tanpa membuka pintu yang sama. Kamu bisa mendoakan kebaikan secara universal tanpa kembali ke tempat yang merusak. Dan dari sana, wibawamu tumbuh semakin kuat. Karena manusia yang sudah tahu batas dirinya tidak mudah dipermainkan oleh dunia luar. Bagian 6, wibawamu terasa karena kamu tidak lagi mengejar pengakuan. Jiwa terpilih, salah satu perubahan terbesar dalam dirimu adalah ini. Kamu mulai berhenti mengejar pengakuan. Dulu mungkin kamu ingin dilihat. Bukan karena sombong, tetapi karena terlalu lama diabaikan. Kamu ingin orang tahu bahwa kamu berjuang. Kamu ingin seseorang menyadari betapa beratnya perjalananmu. Kamu ingin ada yang berkata bahwa kamu hebat, bahwa kamu kuat, bahwa kamu pantas, bahwa kamu tidak gagal. Keinginan itu manusiawi. Jiwa yang lama tidak disaksikan sering rindu diakui. Tetapi perlahan, hidup membawamu ke ruang pemahaman yang lebih tinggi. Kamu mulai sadar bahwa pengakuan dari luar tidak pernah cukup jika batinmu sendiri masih meragukan nilaimu. Tepuk tangan bisa meriah, tetapi jika jiwamu kosong, bunyinya hanya lewat sebentar. Pujian bisa manis, tetapi jika kamu menggantungkan harga diri kepadanya, kamu akan terus lapar. Maka kamu mulai belajar mengakui dirimu sendiri. Bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kejujuran yang lembut. Aku sudah bertahan sejauh ini. Aku sudah belajar banyak, aku tidak sempurna, tetapi aku sedang bertumbuh. Disinilah wibawamu berubah. Orang yang tidak lagi mengemis pengakuan memiliki energi yang berbeda. Ia tidak masuk ke ruangan sambil mencari siapa yang memperhatikan. Ia tidak berbicara hanya untuk terlihat pintar. Ia tidak menunjukkan pencapaian hanya untuk membuat orang lain merasa kecil. Ia tidak memaksa dunia melihat nilainya, karena ia sudah mulai melihatnya sendiri. Dan ketika seseorang tidak lagi lapar validasi, orang lain justru mulai merasakan kekuatannya. Mereka mulai merasakan karena kamu tidak lagi mudah dibeli oleh pujian dan tidak lagi mudah dihancurkan oleh kritik. Pujian kamu terima dengan syukur, tetapi tidak membuatmu terbang terlalu tinggi. Kritik kamu dengarkan jika berguna, tetapi tidak membuatmu hancur seperti dulu.
kamu mulai memiliki pusat di dalam diri. Kamu tidak lagi menjadi daun yang terombang-ambing oleh angin pendapat orang lain. Kamu menjadi pohon yang akarnya semakin dalam, sementara musim datang dan pergi. Wibawa seperti ini sangat kuat karena ia tidak bergantung pada panggung. Kamu bisa berada di tempat ramai atau sendiri di kamar yang sunyi, nilaimu tetap sama. Kamu bisa dipuji atau diabaikan, arahmu tetap sama. Kamu bisa didukung atau diragukan, langkahmu tetap bergerak. Inilah tanda bahwa kamu sedang memasuki kedewasaan spiritual yang lebih tinggi. Kamu bekerja bukan lagi untuk membuktikan diri kepada mereka yang pernah meremehkanmu, tetapi untuk menghormati panggilan hidup yang tumbuh di dalam dirimu. Jiwa terpilih, ketika kamu berhenti mengejar pengakuan, hidup mulai memberi pengakuan dengan cara yang berbeda. Bukan selalu melalui suara ramai, tetapi melalui kesempatan yang lebih tepat. Bukan selalu melalui sorotan terang, tetapi melalui rasa hormat yang perlahan muncul dari orang-orang yang pernah mengabaikanmu. Bukan selalu melalui kata-kata, tetapi melalui perubahan sikap, tatapan yang lebih hati-hati, dan ruang yang mulai terbuka untukmu. Namun jangan terjebak lagi. Ketika mereka mulai mengakui wibawamu, jangan jadikan itu sebagai makanan utama jiwamu. Terimalah, tetapi jangan bergantung. Syukuri, tetapi jangan diperbudak, karena wibawa yang paling agung adalah ketika kamu tetap rendah hati meski mulai dihormati, tetap jernih meski mulai diperhatikan, tetap tulus meski mulai diakui. Jangan sampai pengakuan yang dulu kamu rindukan berubah menjadi rantai baru yang membuatmu kehilangan kebebasan batin. Kamu tidak perlu lagi membuktikan bahwa kamu layak. Kelayakanmu tidak lahir dari suara mereka. Kelayakanmu sudah ada sejak kamu memilih untuk terus bertumbuh, terus memperbaiki diri, terus menjaga hati, terus berjalan meski tidak semua orang paham. Biarkan hidup menjadi saksi. Biarkan waktu menjadi pembicara, biarkan tindakanmu menjadi jawaban, biarkan ketenanganmu menjadi bahasa. Mereka mulai merasakan wibawamu karena kamu tidak lagi sibuk meminta tempat. Kamu membawa tempatmu sendiri di dalam dirimu. Kamu tidak lagi memohon agar dianggap penting. Kamu hidup dengan cara yang menunjukkan bahwa kamu menghargai keberadaanmu. Dan ketika seseorang menghargai dirinya dengan tenang, dunia di sekitarnya pelan-pelan belajar melakukan hal yang sama. Bagian 7. Kemenangan spiritualmu adalah tetap lembut meski sudah berwibawa. Jiwa terpilih, bagian terdalam dari pesan ini adalah tentang kemenangan yang jarang dipahami banyak orang. Kemenanganmu bukan hanya ketika orang mulai segan, bukan hanya ketika mereka mulai menghormatimu. Bukan hanya ketika mereka mulai merasakan wibawamu. Kemenanganmu yang sesungguhnya adalah ketika semua itu terjadi, tetapi kamu tidak berubah menjadi manusia yang penuh dendam. Kamu tetap lembut, kamu tetap sadar, kamu tetap menjaga hati agar tidak terkontaminasi oleh kesombongan baru. Karena ujian setelah diremehkan bukan hanya membuktikan bahwa kamu mampu bangkit. Ujian setelah dihormati adalah apakah kamu akan menggunakan wibawamu untuk menyembuhkan atau untuk membalas. Banyak orang ketika akhirnya kuat ingin membuat orang lain merasakan sakit yang pernah mereka rasakan. Banyak orang ketika akhirnya naik ingin melihat orang lain menunduk dengan ketakutan. Banyak orang ketika akhirnya punya pengaruh ingin menjadikan pengaruh itu alat untuk menghukum masa lalu. Tetapi jiwa terpilih, jalanmu berbeda. Kamu tidak dibentuk oleh kehidupan agar menjadi tiruan dari mereka yang pernah melukaimu. Kamu dibentuk agar menjadi bukti bahwa luka bisa melahirkan kebijaksanaan, bukan kekejaman. Kamu dibentuk agar menjadi manusia yang tegas, tetapi tidak haus mempermalukan. Kamu dibentuk agar menjadi tenang, tetapi tidak dingin tanpa rasa. Kamu dibentuk agar menjadi berwibawa, tetapi tetap memiliki ruang kasih bagi kehidupan. Inilah wibawa yang paling tinggi, wibawa yang tidak kehilangan kemanusiaan. Orang boleh mulai segan kepadamu, tetapi jangan jadikan rasa segan mereka sebagai bahan untuk merasa lebih tinggi.
Orang boleh mulai menghormatimu, tetapi jangan jadikan hormat mereka sebagai panggung kesombongan. Orang boleh mulai menyadari bahwa mereka salah menilaimu, tetapi jangan habiskan hidupmu menunggu mereka meminta maaf. Terkadang kemenangan paling suci adalah ketika kamu tidak lagi membutuhkan mereka mengakui kesalahan untuk bisa melanjutkan hidup dengan damai. Kamu terlihat tenang karena kamu mulai menang atas kebutuhan untuk membalas. Kamu berwibawa karena kamu tidak lagi dikendalikan oleh luka lama. Kamu kuat karena kamu bisa memilih respons, bukan hanya mengikuti reaksi. Kamu besar karena kamu mampu membawa pengalaman pahit tanpa menjadikannya racun bagi orang lain. Dan mereka merasakan itu. Mereka merasakan bahwa kekuatanmu bukan kekuatan yang liar, tetapi kekuatan yang dijinakan oleh kesadaran. Jangan salah, tetap lembut bukan berarti kembali membiarkan diri dilukai. Kelembutan yang matang berjalan bersama ketegasan. Kamu bisa mendoakan kebaikan untuk semua orang secara universal, tetapi tetap menutup pintu bagi mereka yang terus membawa kerusakan. Kamu bisa memaafkan dalam batin, tetapi tetap menjaga jarak dalam tindakan. Kamu bisa berbicara baik, tetapi tetap tidak mengizinkan manipulasi masuk kembali. Kelembutanmu bukan kelemahan, kelembutanmu adalah pilihan seorang manusia yang sudah terlalu kuat untuk membiarkan kepahitan menguasai dirinya. Jiwa terpilih, wibawamu sekarang bukan untuk menakuti dunia, tetapi untuk menata ulang cara dunia memperlakukanmu. Bukan dengan ancaman, tetapi dengan kehadiran. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan energi yang matang. Bukan dengan suara keras, tetapi dengan keteguhan yang tidak mudah digeser. Kamu sedang menjadi manusia yang jika diam pun terasa, jika bicara pun didengar, jika pergi pun meninggalkan pelajaran, jika hadir pun membawa keseimbangan. Ada orang yang akan mulai mendekat kembali karena mereka merasakan perubahanmu. Ada yang datang dengan rasa penasaran. Ada yang datang dengan penyesalan. Ada yang datang karena ingin mengambil manfaat dari cahaya baru yang kamu pancarkan. Tetaplah bijaksana. Jangan semua yang datang kembali harus kamu sambut seperti dulu. Jangan semua yang tersenyum harus kamu beri kunci. Jangan semua yang memuji harus kamu percaya. Tetapi juga jangan menutup hati sampai tidak ada cahaya yang bisa masuk. Pilihlah dengan tenang. Rasakan dengan jernih. Tanyakan kepada batinmu. Apakah kehadiran ini membawa damai atau hanya mengulang luka lama dengan wajah baru? Kemenangan spiritualmu adalah ketika kamu bisa hidup tanpa lagi diburu masa lalu. Ketika nama-nama lama tidak lagi membuat dadamu sesak. Ketika tempat-tempat lama tidak lagi mencuri napasmu. Ketika suara-suara lama tidak lagi mengatur langkahmu. Ketika kamu bisa menatap kehidupan dan berkata dalam hati, aku tidak dihancurkan, aku dibentuk. Aku tidak dikalahkan, aku diperdalam. Aku tidak dibuang, aku dipindahkan ke ruang yang lebih sesuai dengan nilai jiwaku. Dan mulai hari ini, biarkan wibawamu berjalan bersama ketenangan. Jangan dibuat-buat, jangan dipaksakan, jangan dijadikan topeng. Jadilah sederhana, tetapi tidak mudah dipermainkan. Jadilah ramah, tetapi tidak mudah dimanfaatkan. Jadilah rendah hati, tetapi jangan merendahkan diri. Jadilah lembut, tetapi jangan kehilangan batas. Jadilah terang, tetapi jangan membakar dirimu demi menghangatkan orang yang tidak pernah menghargai apimu. Penutup jiwa terpilih, jika pesan ini sampai kepadamu, mungkin bukan kebetulan. Mungkin ada bagian dalam dirimu yang selama ini menunggu kalimat ini. Kamu tidak sedang melemah hanya karena kamu lebih tenang. Kamu tidak sedang menghilang hanya karena kamu tidak lagi banyak menjelaskan. Kamu tidak sedang kalah hanya karena kamu tidak lagi membalas. Justru dalam ketenangan itulah wibawamu sedang bangkit. Mereka mulai merasakan, mereka mulai melihat, mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang tidak lagi sama. Tetapi jangan jadikan perubahan sikap mereka sebagai tujuan utama. Tujuanmu bukan membuat orang takut. Tujuanmu bukan membuat orang menyesal.
Tujuanmu bukan membuktikan bahwa kamu lebih tinggi. Tujuanmu adalah pulang kepada dirimu yang utuh, berdiri di dalam martabatmu, dan berjalan di jalur hidupmu dengan hati yang tidak lagi mudah diseret oleh suara luar. Mulai sekarang jangan lagi meminta maaf karena kamu menjaga batas. Jangan lagi merasa bersalah karena kamu memilih damai. Jangan lagi mengecilkan diri agar orang lain merasa nyaman dengan ketidaksiapan mereka melihatmu bertumbuh. Jangan lagi mengotori ketenanganmu demi masuk ke dalam keributan yang tidak ditakdirkan untukmu. Kamu sudah berjalan jauh, kamu sudah melewati banyak hal, kamu sudah belajar dari luka, dari sepi, dari kehilangan, dari pengkhianatan, dari penolakan, dari malam-malam ketika hanya dirimu yang tahu betapa beratnya bertahan. Dan sekarang, berdirilah, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kesadaran. Angkat kepalamu, bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi untuk mengingat bahwa kamu tidak diciptakan untuk terus menunduk di hadapan luka lama. Tenangkan napasmu, rapikan hatimu, pulihkan energimu, karena hidup sedang memperkenalkan kembali dirimu kepada dunia. Bukan sebagai manusia yang mudah dipatahkan, tetapi sebagai jiwa yang tenang, matang, dan berwibawa. Jika pesan ini menyentuh hatimu, tekan tombol suka sebagai tanda bahwa kamu menerima getaran baik dari pesan ini. Berlanggananlah pada kanal ini agar kamu tidak terputus dari pesan-pesan berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya setiap pesan baru bisa sampai kepadamu tepat ketika batinmu membutuhkannya. Tuliskan komentar dengan kalimat, "Aku tenang, tetapi wibawaku mulai terasa." Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang belajar menjadi kuat tanpa menjadi kasar, sedang belajar menjadi tenang tanpa kehilangan suara, dan sedang belajar berdiri tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Dan sebagai deklarasi terakhir, dengarkan ini baik-baik. Mulai hari ini, kamu tidak lagi harus mengejar rasa hormat dengan suara keras. Kamu tidak lagi harus membuktikan diri kepada mata yang sengaja menutup. Kamu tidak lagi harus menjelaskan kedalamanmu kepada mereka yang hanya terbiasa melihat permukaan. Ketenanganmu adalah mahkota. Kesabaranmu adalah pedang yang tidak melukai. Batasmu adalah gerbang suci. Wibawamu adalah cahaya yang lahir dari proses panjang. Kamu terlihat tenang, tetapi bukan kosong. Kamu diam, tetapi bukan kalah. Kamu lembut, tetapi bukan lemah. Kamu sederhana, tetapi tidak bisa lagi disepelekan. Mereka mulai merasakan karena kehidupan sendiri sedang memberi tanda. Jiwa yang telah selesai bertarung dengan dirinya sendiri akan memancarkan kekuatan yang tidak perlu diumumkan. Tenanglah, berdirilah, melangkahlah. Wibawamu sudah berbicara, bahkan sebelum mulutmu mengucapkan apapun.